Saya percaya kamu gak bersalah. Ternyata saya percaya sama kamu. Jangan bawa dia! Kamu tuh harus percaya Mas sama aku. Renata itu gak bersalah. Gak mungkin Mas gadis sebaik dia mau mencelakakan langit anak kita tuh gak mungkin. Kalau dia mau langit, ngapain dia berdoa buat langit saat langit kritis? Buat apa? Coba kamu pikirin lagi, Mas. Dava, biar ibu yang bicara sama Yasmin. Kamu temenin Pak Sakti. Gak enak ngebiarin calon besan nunggu. Oke, Bu. Yasmin, kamu itu kenapa sih? Hah? Segitu percayanya sama si Renata? Ingat Yasmin, dia itu bukan siapa-siapa kamu. Jadi kamu gak perlu mati-matian bela-belain itu perempuan. Bu, tolong lepasin saya nggak bersalah, saya difitnah, Bu. Ini gak salah saya, bukan saya, Bu. Mbak Renata, tolong jangan berontak ya. Mohon kooperatif, Mbak. Kalau cara Mbak begini, ini bisa menambah berat hukuman Anda. Bu, Ibu harus percaya sama saya nggak bersalah, Bu. Saya tuh difitnah. Bu, tolong, Bu. Ibu, Bu. Gagal lagi aku membatalin pertunangan Langit sama Luna. Mana 3 selangkah lagi untuk menghancurkan pertunangan Langit dengan Luna. Ini Revan. Oh my God, Revan, kenapa sih kamu nggak pernah becus? Itu anak. Kenapa sih itu anak? Mi, aku nggak terima ya. Mami selalu nyalain aku kayak gini. Oh, kamu berani protes sama Mami, Revan? Ya bukan gitu, Mi. Tapi kenapa? Apa? Harusnya kamu koreksi dong kesalahan kamu. Masa kamu ngelakuin hal seperti itu nggak becus? Dan harusnya kamu cari tahu itu preman. Kenapa bisa sampai ada? Siapa yang ngirim? Nih, udahlah, Mi. Kita nyerah aja kali ya. Mereka juga udah bertunangan, kan? Apa? Nyerah kamu bilang? Nyerah kamu bilang? Hah? Kamu mungkin jadi gembel. Kamu lihat dong kelakuan si nenek tua itu. Dia berani melakukan mama seperti itu di muka mama. Apalagi kalau Langit sama Luna menikah, kita bakal diusir Revan dari rumah kita sendiri. Coba kamu pikir, hah? Sampai ke situ nggak kamu? Iya, Mi. Udah Revan, ya, Mami minta sama kamu, kamu beresin masalah kamu. Hah? Kamu cari tahu preman itu dari mana. Keluar, keluar dari kamar kamu. Keluar kamu, cari tahu. Keluar. Kenapa sih itu anak gak pernah becus? Harus kasih tahu, lo udah gak ngerti deh.
Wow. Kamu ini ya, padahal ada pesta loh. Tapi kok kamu malah menyendiri di kamar sih? Oh, kamu sakit hati ya? Ngelihat langit bahagia. Dan anak kamu? Enggak. Berani banget kamu masuk kamar saya. Hah? Mau apa kamu? Jangan galak gitu. Saya kesini tuh mau kasih kue pertunangan Langit dan Luna. Saya lihat kamu belum nyobain kue ini kan? Ya kan? Ayolah kamu cobain kue pertunangan cucu tersayang saya Langit dengan Luna, pewaris tunggal dari salah satu orang terkaya loh. Pastinya kuenya ini mahal. Tuh, lembut banget kan? Jadi kamu harus cobain sedikit aja. Saya suapin ya. Saya kan baik loh. Cobain sedikit lah. Saya nggak makan gula. Sedikit aja. Lancang banget kamu ya. Gak ada manner sama sekali kamu ya. Kamu jangan coba-coba ya. Atau saya akan balas lebih banyak tamparan. Oh ya. Berani balas saya kamu. Dari cara marah kamu ini, kayaknya kamu sakit hati banget ya. Sakit hati kamu itu dalam banget. Oh. Tapi kamu harus ingat ya, mulai sekarang kamu harus biasakan diri ngelihat cucu saya dengan tunangannya Luna. Terus berdoaan. Apalagi saya akan ngerencanain mereka cepat menikah. Gak ada manner sama sekali kamu ya. Berani kamu melakukan itu di depan muka saya. Kamu pikir kamu siapa? Loh, kan kamu yang duluan jatuhin. Hmm. Ya udahlah, kamu gak usah marah. Gampang kan? Tinggal bersihin, pungut, setelah itu kamu makan. Sayang kan, kalau nggak dimakan itu kue mahal. Lagian kamu itu kan posisi yang udah di bawah. Kita lihat aja nanti. Sandra, kamu harusnya sadar. Sekarang kamu posisinya di mana? Luna dan Langit tunangan, itu artinya Luna akan jagain saya dan kamu gak akan bisa memperlakukan saya seperti biasanya. Keluar dari kamar saya. Saya lupa, saya mau ngingetin kamu. Nanti kalau Langit dan Luna sudah menikah, kamu harus baik-baikin saya. Ya, siapa tahu saya akan melupakan perlakuan kamu yang 22 tahun yang selalu merendahkan saya. Ingat itu. Langit. Hei, kok kamu malah mojok di sini sih? Harusnya kamu tuh nemenin aku, nemuin tamu-tamu kita. Mereka semua tuh pada nanyain kamu, tau nggak? Sayang, kamu dong. Kita kan udah tunangan sekarang. Kamu temenin aku ya, nemuin tamu-tamu bisnis papa.
Aku capek, Lun. Aku butuh waktu sendiri. Langit masa kamu malah mau ninggalin pesta sih? Kamu sendiri kan yang bilang kalau aku masih dalam tahap pemulihan. Dan sekarang aku butuh istirahat. Ya Allah, kenapa sama jadi seperti ini? Apa rencanamu ya Allah? Kenapa kau berikan cobaan ini kepada aku? Kenapa aku terus mikirin dia? Tapi kalau memang dia salah, kenapa hatiku sakit melihat dia diperlakukan seperti tadi? Wanginya. Maaf sekali Pak, kalau saya malam-malam kesini harus ketemu Bapak. Gak masalah. Urusan ini udah beres. Lagi pula Renata sudah di penjara. Jadi tugas kamu sudah selesai. Tugas saya memang sudah selesai Pak. Tapi masih ada satu hal yang saya harus sampaikan ke Bapak. Tas apa ini? Tas ini ditemukan di kafe. Katanya tas ini dibawa Renata saat ketemu Langit. Banyak sekali uangnya. Jumlah yang ada di dalam tas ini 1 miliar. Pada Pak, Iya. itu tasnya kayaknya saya kenal. Punya siapa? Bu Sukma. Oke. Urusan ini biar saya yang tangani. Tugas Bapak udah selesai. Pelunasannya nanti saya akan transfer. Baik, terima kasih Pak. Saya permisi. Terima kasih. Bener ini punya Bu Sukma. Iya Pak. Semua udah sesuai dengan rencanaku. Langit sudah bertunangan dengan Luna. Dan Renata membusuk di penjara. Dan pastinya gak akan ada masalah lagi. Bu, Dava? sekarang Ibu jelaskan. Ini apa? Ini kan yang aku kasih ke Renata. Kenapa bisa di tangan Dava? Kenapa ya? Ibu nggak bisa jawab? Ibu, Uang ini dibawa Renata waktu menemui Langit. Sebenarnya ada apa Ibu di belakang saya? Jangan-jangan Ibu ketemu sama Renata? Ibu nggak ketemuan sama Renata. Kok kamu nuduh Ibu? Esti sendiri yang bilang kalau tas ini milik Ibu. Ya ampun Esti. Kenapa sih mulutnya asal ngomong? Gimana cara ngelesnya ini? Bisa-bisa Dava malah akan selidiki ini. Gimana kalau malam rembet sampai masalah akan bis Renata dan Luna terlibat penguburan Renata? Duh. Ibu nggak bisa jelaskan? Oke. Berarti Ibu menemui Renata. Untuk apa, Bu? Ibu nggak bisa jawab. Saya akan ketemu sama Renata dan tanya sama dia langsung.
Tunggu, Dava. Ini memang tas ibu. Oke, bagus. Berarti ibu menemui Renata dan ngasih uang sebanyak ini. Iya, tapi itu bukan duit ibu. Gimana sih, Bu? Gak mungkin Renata punya uang sebanyak ini. Kenapa kamu nggak mikir? Ya bisa aja. Itu duitnya Langit. Ibu juga lagi cari tas ini, makanya ibu bingung. Tas ibu kok ada yang hilang. Pasti ini Langit ngambil tas ibu, tambah ngomong sama ibu. Dia morotin Langit? Kurang ajar. Ya jelas banget lah, Dava. Ya ibu pikir itu nggak aneh. Dan Langit ngasih uang tunai biar kita tuh nggak bisa cek mutasi banknya, biar dia bisa ngasih uang ke Renata. Benar-benar deh, Renata itu perempuan licik. Maaf ya, Bu. Seharusnya saya tidak nuduh Ibu. Sebenarnya saya kecewa kalau ada orang di belakang saya menemui Renata. Dia hampir menghancurkan masa depan anak saya. Saya benci itu. Ya, tapi ada untungnya. Langit kehilangan sebagian ingatannya saat dia hampir mati. Iya, Bu. Kalau begitu, saya janji Langit tidak akan dengar soal ini. Ya. Isi, Bu. Ya. Nyaris banget. Untung aku bisa kasih alasan yang masuk akal. Semoga aja gak ada lagi masalah soal Renata di keluarga ini.